Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, yang punya rencana baik bagi kami, dan yang senantiasa melimpahkan kebaikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini Tuhan, sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 15-16. Tertulis demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan merupakan perlindungan yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam kepedulian ilahi dari Tuhan, kita semua ada dalam keadaan yang aman. Tuhan adalah pemelihara dan penyedia kita. Dalam kesukaran, persoalan, masalah yang ada, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 15-16 ini, kita perhatikan. Lalu pergilah perempuan itu, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dalam masa kekeringan dan kelaparan, kekurangan, Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke seorang janda yang tinggal di wilayah Sarfat, sebuah daerah di wilayah Sidon, di luar dari Israel. Janda ini bukanlah orang Israel, dan pada masa itu dicap sebagai orang kafir. Dan janda ini dalam kekurangan, kondisinya kesulitan secara finansial, dan sedang kehabisan bahan makanan. Bukan sebuah kebetulan ketika Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke rumah janda ini. Tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa yang ingin Tuhan kerjakan dan nyatakan dalam kehidupan sang janda bersama anak-anaknya. Tepung yang hanya tinggal segenggam dan minyak yang hanya tinggal sedikit dilipat gandakan Tuhan melalui ketaatan dari janda ini terhadap firman Tuhan yang diucapkannya melalui Nabi Elia. Dengan imannya, janda ini membuatkan roti terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Lalu setelahnya, baru membuat roti untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya. Ketaatan membawa kepada keberkatan. Ketaatan membawa kepada mujizat. Dalam hal ini saudara, mujizat pelipat gandaan tepung dan minyak menunjukkan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dan kuasa pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas hanya pada satu bangsa saja. Sebab Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa. Tidak terbatas pada suku bangsa tertentu saja atau bahasa tertentu. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk saudara dan saya. Dalam kisah ini, saudara, kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, di mana dalam kekurangan terjadi pemeliharaan yang ajaib. Janda dan anak-anaknya mendapatkan makanan oleh kuasa pertolongan Tuhan di sini. Saudara, kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Allah itu mengajari kita kesabaran di dalam situasi kekurangan. Setiap kita yang percaya, yang diizinkan Tuhan melalui kesukaran, diajarkan oleh Tuhan untuk mengerti bahwa hal-hal yang kelihatan adalah sementara dan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Pemeliharaan Tuhan mengajari kita untuk mengucap syukur dalam keadaan baik.
keadaan berlimpah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dalam kesengsaraan, kita diajari kesabaran. Tapi dalam kelimpahan, kita diajari untuk mengucap syukur dan tidak menjadi tinggi hati. Pemeliharaan Tuhan itu juga mengajar kita untuk selalu percaya kepadanya dan tidak putus asa dalam menghadapi masa depan. Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Dia tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan tahu caranya untuk menyediakan. Bersyukurlah kepada Tuhan yang selalu memelihara kita dalam segala keadaan apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Ada mujizat pemeliharaan Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan pemelihara kami yang ajaib. Engkau tidak membiarkan kami dalam kekurangan. Kami diajari untuk sabar, taat, dan senantiasa berserah kepadamu. Dalam keadaan kelimpahan, Tuhan mengajar kami untuk selalu mengucap syukur, tidak tinggi hati, tidak merasa hebat sendiri. Dan dalam menghadapi masa depan, Engkau mengajari kami untuk kami tetap percaya dan tidak putus asa dalam menapaki hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu. Tuhan tuntun kami Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Mujizat-Mu yang heran dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu. Dan ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.